Oke, sekarang gue bakal ngejelasin detail terkait ini buat tugas presentasi besok yang tentang disuruh ini kan presentasi desain power supply kan. Nah, kemarin gue udah tanya-tanyain tentang si foto yang kalian kirim itu maksudnya apa ke Pak Marta. Jadi ternyata itu ada yang tulisan ini nih, yang VCC, IC sama beta itu ternyata tuh bukan buat power supply, tapi itu buat rangkaian amplifier. Rangkaian amplifier yang mana? Itu adalah rangkaian yang ini, yang kayak di praktikum di modul 3 percobaan terakhir, ya kan? Yang ide itu dia nih rangkaian yang bisa mengamplifikasi sinyal kecil jadi sinyal besar. Oke, cuman kalau di praktikum kan kita VCC-nya bisa langsung ya dari ada power supply. Nah, si VCC-nya ini power supply-nya kita harus bikin sendiri. Itulah yang jadi kalian presentasiin besok. Itulah yang kalian desain power supply-nya. Jadi, kalau misalnya kelompok kalian ada yang VCC 15, kalian bikin power supply-nya 15 volt. Kalau yang 12, kalian bikinnya 12 volt. Kalau yang 20, kalian bikinnya 20 volt. Gitu. Gitu ya, jadi ya. Terus, gue ada mau bahas lagi, jadi selain itu, kan kalian besok itu harus ada simulasi ya. Simulasi disuruh kan awalnya pakai Tinkercad. Cuman, di Tinkercad itu gue mau tahu kalau Tinkercad itu banyak kekurangan ya. Kekurangan apa aja? Jadi gini. Jadi di Tinkercad itu ada beberapa kekurangan. Pertama, di Tinkercad itu nggak ada rangkaian yang namanya si transformer, ya kan? Transformer itu yang tugasnya buat nurunin tegangan. Itu satu. Kedua, Tinkercad itu function generatornya nggak bisa mereplikat yang kayak di PLN yang 220 volt. Karena maksimum function generator buat di Tinkercad itu cuma 10 doang. Jadi lu bisa bayangin kalau misalnya lu kedapatan tugas yang ini, yang 20 volt VCC-nya, lu nggak bakal bisa ngerjain karena itu lu di Tinkercad itu kurang. Terus satu lagi di Tinkercad itu kan di sini kan ada ini ya, variasi beta 100 150 kan tiap kelompok. Nah, di Tinkercad beta itu nggak bisa diatur. Nggak kayak misalnya di software ini nih. Di software ini betanya bisa diatur-atur. Tinggal digini-giniin aja angkanya. Nah, kalau di Tinkercad itu dia stuck. Dia itu pabriknya langsung 250 atau 300 kalau nggak salah transistornya. Nggak bisa diatur jadi 100 sama 150. Itu kurang hati Tinkercad. Jadi solusinya apa yang gue tawarin? Solusinya adalah ini. Solusinya adalah kalian harus nyari software lain. Yang gue udah ngomong ke Pak Marta, gue udah saranin ini pakai software yang gue selama ini pakai, yaitu namanya FreeCircuit ya, yang ini nih, yang di tengah ini. FreeCircuit itu dia sejauh gue sih dia capable banget, bisa semua. Minusnya dia berbayar. Dan berbayarnya itu gue beli tuh tahun lalu, gue beli di Play Store tuh 100.000. Dan gue juga baru cek dia di Chrome itu, gue dari laptop gue lihat $15. Gue juga aneh sih kenapa harga bisa beda. Nah, ini tuh FreeCircuit tuh software apa? Dia tuh software ini bisa di HP, bisa di tablet, sama bisa di Chrome, di laptop ya. Makanya kalau gue sih, makanya sih selama ini sih di HP dan di laptop. Dan gue waktu itu belinya di Play Store kok. Cuman itu kalau kalian mau beli 100.000, itu Pak Marta udah nyaranin kalau mau beli 100.000 patungan nggak apa-apa. Cuman opsi lain daripada kalian beli 100.000, mending kalian ini aja bisa nge-crack atau download modnya. Jadi caranya gimana? Gue tuh udah pernah dulu ke sini. Jadi sebelum gue ada pernah yang namanya ngedownload buat sebelum gue pernah beli FreeCircuit bayar 100.000, gue tuh dulu awal-awal beli yang crack-annya dulu, yang modnya dulu. Kalian caranya gimana? Kalian bisa ke Google download Happy Mod, di cara aja di Google, termasuk terus tinggal download di sini, ya kan? Pas udah download, nanti kalian tuh tinggal buka aplikasinya aja. Buka aplikasinya terus cari aplikasi FreeCircuit. Nanti bakal dikasih kayak gini opsi, kalian tinggal downloadnya ini nih, yang versi terbaru. Di sini fiturnya apa? Dia tuh ada unlock circuit simulation. Soalnya gini, kalau kalian yang makanya yang circuit gratis, kalian komponennya nggak bisa gede-gede, nggak bisa banyak-banyak. Terus nanti pas mau pencet simulasi disuruh bayar, gitu. Kalau yang udah bayar dia bisa free, bisa sebebas ya. Jadi gitu ya. Kalian kalau mau boleh ini download aja modnya. Kalau misalnya kalian di Happy Mode gak bisa, kalian bisa langsung cari manual aja. Misalnya cari itu FreeCircuit mod APK langsung boleh gitu. Ini buat sebentar aja sih. Dan sejauh gue sih kayaknya mod APK aman, karena gue tahun lalu yang pakai kayak gitu juga aman kok. Gitu ya. Atau solusi terakhir, kalian boleh nyari software lain yang yang saran gue, dia tuh punya kelebihan, yaitu softwarenya harus bisa ngatur function generatornya VPP gede.
Yang kedua bisa ngatur transisornya. Yang ketiga itu bisa ini. Sebenarnya itu doang sih. Yang penting, oh iya, ada transformer, gitu ya. Pokoknya itu yang gue kasih tau ya. Pokoknya tinggal itu kurangnya tuh nggak ada transformer. Function generatornya cuma nggak bisa lebih dari 10, sama transistor tuh fix, nggak bisa diganti-ganti. Makanya gue kasih tau kalian bisa download di Happy Mode aja ya. Oke, itu untuk rincian buat simulasi besok. Nah, sekarang gue bakal ngasih tahu gimana caranya alur perhitungan buat rangkaian si ini nih. Rangkaian power supply ini. Oke, buat kalian yang udah ngikutin yang ini, yang responsi gue sebelumnya, yang tentang prototype power supply gue, nih gue udah pernah bikin prototype ya. Jadi intinya tuh power supply itu sebenarnya apa sih? Jadi intinya gini, power supply itu kan dia ngambil tegangan AC dari PLN ya. Ini dari PLN yang besar tuh 220 volt sama 50 Hz ya kan. Dan nanti tegangan tinggi ini bakal diturunin sama transformer. Jadi bagian pertama dari power supply itu, pertama dia butuh transformer. Fungsinya buat apa? Buat nurunin tegangan. Oke? Itu satu. Kedua, dia selain butuh transformer, dia juga butuh ini, rectifier. Jadi pertama transformer, bagian kedua itu rectifier. Ini kalian harusnya udah belajar, karena ini rectifier ini ada di praktikum ya, yang di modul 1 percobaan terakhir. Namanya itu rectifier bridge type. Kemarin Pak Marta tuh spesifik nyebutnya, katanya disuruh pakai rectifier bridge type. Yang terakhir itu regulator. Ini nih. Ini juga udah ada di praktikum, yang transistor sebagai regulator. Seingat gue ini ada di modul 3 kalau nggak salah, yang ada transistor dikasih sama Zener regulator. Itu gue juga ada jelasin di responsi yang sebelumnya, udah ada kok. Kalau paling nanti gue sih cuma ngebahasnya dikit-dikit aja sih, yang ngeklarif dikit-dikit aja, biar nggak terlalu panjang ininya, responsinya. Oke. Sekarang gimana jadi mulainya kalau mau hitung, mau ngitung ini nih alur rangkaiannya gimana? Pertama-tama kalian tentukan dulu mau power supply berapa outputnya. Mau output berapa? Itu tergantung kelompok kalian. Kan kalau misal kalian kelompok 5, kalian 20, kelompok 1 9, kelompok 3 12 gitu kan. Nah, kalau gua nih sebagai contoh, gua bakal ngambil yang VCC 18. Coba ya, kita maunya outputnya 18 volt misal. Maka kalau output 18 volt, kita harus taruh dulu di output si power supply itu 18. Di mana sih outputnya? Outputnya di sini. Di sini output si power supply kita. Maka kita di sini kita centang dulu 18. Oke? Sip. Output 18, terus apa lagi? Itu dulu, tahan dulu ya. Terus kita harus ingat input kita apa? Input kita kan PLN. Nih. Kemarin gue tuh sempet ngomong kalau PLN itu kan 220 volt 50 Hz. Ini karena di Indonesia ya, kalau di luar negeri itu 60 Hz. Awalnya tuh gue kira 220 volt itu adalah amplitude. Ternyata gue salah. Ternyata setelah gue cek lagi di Google, ternyata 220 volt itu bukan amplitude ya, melainkan dia itu adalah VRMS. Jadi yang gue lakuin ini, yang kemarin gue lakuin itu, gue ngasih amplitude 220 itu ternyata salah. Jadi langkah pertama yang kalian harus lakuin adalah kalian harus mengubah dulu input PLN menjadi VRMS. Salah. Input PLN yang VRMS kalian harus ubah jadi amplitude. Karena apa? Karena di every circuit di sini nih, dia itu yang bisa diatur tuh amplitude ya, bukan VRMS ya. Oke? Itu gue salah tuh. Ada yang masih ingat rumus VRMS? Itu ada di Visual 2 sama di ini ya, SMA kelas 3 kalau nggak salah, kelas 12. Rumusnya apa? Rumusnya itu ini. VRMS itu ini kayaknya sih hasil dari sini ya, cos 45 derajat Vmax. Ya kan? Ini VRMS. Atau akar 2/2 Vmax. Atau Vmax per akar 2. Siapakah Vmax? Vmax itu kan tegangan paling atas atau amplitudonya kan? Ini tuh amplitudo. Gitu. Jadi kalau kalian mau tahu Vmax-nya, kan kita yang dicari Vmax bukan VRMS ya. Kita tinggal balik aja kan. Maka Vmax atau amplitude itu adalah VRMS dikali akar 2. Di mana VRMS itu apa? 220.
Maka kita tinggal hitung aja, 220 dikali akar 2 berapa? 220 kali akar 2 berarti 220 kali akar 2 itu 311. 311,1. Oke. Ini pertama ya, ini kita catat dulu VRM amplitude kita segini. Terus kata Pak Marta ada ini antisipasi kalau PLN bisa fluktuasi plus min 10%. Plus min 10% maksudnya apa? Maksudnya VRM kan 220. Kalau dia naik 10% dia jadi 242 kan nambah 42, nambah 22. Kalau dia turun 10% dia jadi 198. Dia kan ngurang 22. Oke. Ini sih sebenarnya kelihatannya sama kayak yang di relief ya. Soalnya kan kalau yang di relief, kalau kalian bisa baca-baca, itu PLN yang masuk rumah itu, tegangan yang masuk rumah tuh nggak boleh lebih dari 231, sama nggak boleh nggak boleh kurang dari 198. Jadi kira-kira sama lah. Ide gitu. Kita turun dulu. Nah, setelah kalian udah dapat yang tegangan 242 dan 198 ini, kita ubah lagi ke bentuk Vmax. Kan ingat, ini tuh VRMS. Kita ganti lagi ke bentuk Vmax. Maka Vmax yang 10% itu adalah 242 dikali akar 2. Terus Vmax yang min 10% itu adalah 198 dikali akar 2. Ini kita tinggal hitung aja dua-duanya ke potometer tadi. 242 itu adalah 342,2. 342,2 volt. Terus kalau misalnya 198 280. Nah, ini kita simpan dulu karena kita makanya nanti, dan kayaknya sih nanti yang penting tuh yang dipakai adalah si yang ini ya, yang minus 10%. Karena yang kita mau tuh kan problem kita regulator ya. Jadi ini dulu. Oke. Terus apa selanjutnya? Selanjutnya adalah ini. Ini gua pas dulu. Kita sudah tahu bahwa berarti tadi si amplitude kita bakal 311,1. Nih ya, kita langsung tulis aja di sini. 311,1. Maka kita harus transformer berapa? Nanti dulu. Transformer nanti dulu. Kita sekarang urusin si ininya dulu, power supply dulu. Nah, di power supply di rangkaian yang ketiga ini ada yang namanya regulator. Ini mirip di seperti gue bilang modul 3 percobaan 3 kalau nggak salah. Ini regulator ya. Kita kerjain dulu regulator ya. Prinsipnya regulator tuh apa? Prinsipnya adalah ketika ada Zener yang punya breakdown 11, ketika dikasih reverse bias yang cukup, maka nanti tegangan di sini konstan 11. Dia bakal nahan 11. Kalau Zener 11, gitu kan. Nah, untuk kasus gua ini, apakah gua harus ngasih Zener berapa biar di sini tegangannya konstan, diregulate sama Zener, dibikin konstan tegangannya, nggak fluktuasi. Itu ngitungnya bisa pakai ini nih, aproksimasi dari transistor. Ingat, transistor kan gini ya, transistor. Titik yang di emitter dan di basis kan ada beda potensial. Yang beda potensial itu namanya VBE kan. Itu sama aja kayak beda potensial arus depan diode atau 0,7 volt. Ya kan? Maka berarti kita bisa asumsi ini kira-kira minimal ini adalah 18,7 tegangan yang kita mau di sini. Berarti kita harus ngeset Zenernya? Ya, kita harus ngeset Zener atau VZ itu sebesar 18,7 minimal. Gitu ya. Cuman sekali lagi, Zener ini kalau bukan, salah. Si dioda ini yang di transistor itu kan tergantung arus ya. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Ini kalau gua start baru, ya. Ini kita akan buat sirkuit sederhana yang meliputi dioda. Ini gue sekalian tutor ini aja, every circuit, soalnya kan nanti kalian kemungkinan ini ya bakal nge-mod juga kan pakai ini buat nanti presentasi. Nah, ini gue start ya. Sebentar, gue belum kasih. Kita akan ngecek beda tegangan diodanya ya. Kita kan mau cari yang buat VBE soalnya kan. Kita akan ngecek beda tegangannya. Ternyata 760 mV. Kalau arusnya 4,24 mA. Coba kita naikin arusnya dengan cara kita turunin resistornya. Naik tapi dikit. Coba kita turunin lagi resistornya. Jadi
hampir mendekati 0,9 volt. Kita naikin lagi. Soalnya nanti kan load kita kan bakal bisa jadi kecil ya. Kita harus bisa nangkal arus yang cukup besar. Bisa sampai 0,9, coba sampai 10 ohm. Ini kayaknya harusnya 1,2 sih. Ya, 1,2. Jadi ya kira-kira si VBE dari transistor itu bakal naik bergantung. Ini bakal naik tergantung si arusnya. Tergantung arus. Arus siapa? Kalau dalam kasus ini, arus itu adalah arus dari basis yang di sini nih. Arus yang masuk ke sini. Kalau arus basis makin besar, nanti dia butuh tegangan drop cukup besar. Maka gue nggak bakal ngeset ini 18,7 karena terlalu minimal. Gue bakal ngeset ini supaya aman. Gue bakal set ini harus 19 saja. Gitu. Jadi pas gue mau narik arus besar, gue bakal aman. Gitu. Jadi gue bakal set VZ yang bukan 18,7, gue bakal jadiin 19 minimal. Ini buat gue ya. Nanti kalau ini kan kalian presentasi kan beda-beda. Itu terserah kalian mau berapa setnya. Kalau gue kan argumennya gue mau arus gede. Kalau kalian kan terserah nanti mau arus seberapa. Soalnya apa? Soalnya gini, sebenarnya power supply itu yang bagus itu punya output arus yang sekitar 1 ampere, 2 ampere, 3 ampere. Kalau kalian melihat adaptor DC yang kalau dicolok ke stop kontak, nanti di adaptor DC ada tulisan gini nih, 5 volt, 1A atau 12 volt 2A. Ini kan artinya kan ini ya, output keluarannya dari si adaptor sama si arus maksimumnya kan. Power supply yang bagus itu, arusnya itu maksimum tuh bisa nyampe segini nih, daerah-daerah segini. Dan karena gue ini mau ngincer yang simple, gue kayaknya bakal nyari sampai sini aja, 1 ampere. Untuk output arusnya. Ini tergantung kalian, ini terserah kalau kalian mau ngikutin gue, kalau kalian mau lebih bawah lagi nggak apa-apa. Cuman ini gue bakal ngasih contoh kalau misalnya pakai 1 ampere. Gitu. Nah, itu satu. Gue mau outputnya ininya 1 ampere. Maksimum. Setelah itu, di variasi kelompok kan juga ada beta ya. Kayaknya gue bakal pakai beta yang beda dari kalian deh. Gue bakal pakai beta transistornya. Beta yang gue pakai itu akan 200. Biar beda dari kalian aja. Oke. Karena betanya 200. Ingat rumus dari beta transistor itu apa? Beta adalah IC per IB. Nah, kan gue mau output arus atau arus dari emitter yang ini kan output ya. Gue kan maunya kan 1 ampere, ya kan? Ingat, arus emitter tuh apa persamaannya? Arus emitter itu kira-kira sama dengan arus kolektor. Maka maksimum banget di beta gua, maksimum banget itu arus kolektor tuh 1 ampere gua maunya. Dibagi arus beta, nilainya harus 200. Didapatlah, maka arus basis. Maka arus basis gua itu kira-kira nanti maksimum 5 mili. Gitu, ini gua bisa dapat arus maksimum basis gua 5 mili. Yang harusnya itu berdasarkan simulasi tadi, yang di sini tadi, harusnya sih aman ya. Ini kan gue soalnya kan 0, ini kan 300 ya. Harusnya 5 mili harusnya saya aman. Tidak ada banyak problem. Jadi gue ini udah set. Gue mau di sini kira-kira 1 ampere. Maksimum ya, maksimum. Ini 19 kan. Ini 19. Terus gue mau ke sini tuh kira-kira 5 mili ampere. Nah, terus arus designer berapa? Nah, arus designer gue bakal ngambil referensi dari soal UTS yang mana basis dari tugasnya si Pamarta ini. Kan kalau kalian bisa kemas, kalian bisa download nih yang usulan UTS. Ini sebenarnya ada nomor 2 tuh soal tentang power supply juga. Dan di sini jelas ada ini nih, tulisan Zener yang bagus rata tuh 10 mili di sini nih. Gue bakal ambil contoh ini. Kalau kalian terserah nanti sebenarnya mau pakai apa. Karena gue dulu pernah bikin sendiri. Kalau nggak salah tuh gue waktu itu Zenernya sampai 90 mili dan itu nggak bagus. Dan tapi sebenarnya bisa, cuman ya nggak bagus aja. Oke. Gue sekarang ini kalian set sendiri berarti ya. Karena kalau gue setnya itu personal, IZ-nya gue maunya 10 mili. Ini gue ya. Kalau kalian nanti kan beda-beda, itu terserah. Jadi gue udah punya bayangan. Kira-kira maksimum banget gue mau Zenernya 10 mili. Artinya apa? Artinya kalau misalnya yang ke basis ada 5 dan yang ke Zener ada 10, maka arus yang di resistor 100 ini 15 mili ampere. Oke? Sip. Jadi akhirnya gue tahu kita bisa dapat bahwa
IRZ harus resistor Zener itu kira-kira 15 mA maksimum. Buat apa gue ngitung gini-ginian? Buat ngitung disipasi dayanya dia. Jadi gini, kan resistor kan ngeluarin panas ya, atau daya, ya kan? Ingat rumus daya apa? Rumus daya itu adalah V kali I atau I kuadrat R kan? Nah, kalau misalnya resistor, kan setahu gue tuh yang umum ya, itu ada yang bahan yang karbon sama yang metal kan? Nah, setahu gue, disipasi daya maksimumnya buat resistor itu ya kalau nggak 0,25 watt, ya 0,5 watt. Ini antara dua ini ya. Kalau lebih dari 0,5 tuh udah hampir dipastikan resistornya kebakar dan panas. Jadi gue akan usahakan arus si resistornya, arus resistornya dikali sama nilai resistornya itu nggak bisa lebih dari segini. Itu caranya gimana? Caranya sebenarnya tinggal ini aja sih. Tinggal kita harusnya gini. Kan ini kan harusnya kan ini ya. 15 dikali 10 pangkat min 3 kuadrat dikali R. Ya kan? Itu nggak boleh lebih dari 0,5 watt misal. Kita coba hitung ya. Tadi berapa? 15 dikali 10 pangkat min 3. Min 3 dikuadratin dikali X atau R itu harus nggak boleh lebih dari 0,5 misal. 0,5. Iya benar 0,5. 15 pi. Ternyata gue tuh gak boleh sampai 2222. Oke sip. Berarti seharusnya kalau gue resistor 500 itu aman. Kalau gue bisa 2222 0,5. Oke sip. Berarti gue ngeplannya ya. Gue dari awal tuh punya plan bakal pakai resistor 500. Dan ternyata disipasi daya cuma 0,1. Berarti aman ya. Gue bakal menggunakan resistor. Ini gue ya, gue milih sendiri. Resistor yang gue pakai itu bakal 500 ohm. Karena aman ya. Yang penting tuh kalian jangan melebihi nilai ini. Kalau nggak kebakar. Oke. Ini jadi plan gue. Nanti kalau kalian terserah mau bikin gimana. Ini plan gue 500 ya. Ini ganti jadi 500. Oke, setelah itu apalagi? Ini gue bakal kopas gambar dulu. Oke. Setelah ini udah dapet, ini 3111,1, ini 18, ini 19, ini 500, ini 19. Sekarang kita harus nentuin tegangan di sini. Apa itu tegangan yang di sini? Tegangan di sini adalah output dari rangkaian ini. Ini tuh apa sih? Ini adalah bridge type full wave rectifier. Yang dia tugasnya bikin rangkaian DC kan. Yang ini tugasnya bikin ini gelombang DC kan. Dia harus ada tegangan dong berarti di sini kan. Kita harus ngasih tegangannya berapa. Itu pertama mungkin gini. Gue bakal bikin rangkaiannya dulu ya, mungkin. Di sini gue bakal pause dulu sebentar. Kayaknya jangan di pause. Sepertinya gue bakal sambil tutorial aja. Jadi gini ya, ini buat tutorial every circuit. Jadi pertama kalian buat yang PLN dulu, kalian ambil nih yang paling ujung kiri. Ini buat function generator atau AC kalian. Kalian hubungin ground. Karena kalau nggak dihubungin ground itu nggak nyala. Kalian pencet. Kalau mau diatur-atur internal ya, kalian melihat tuh di kiri bawah ada gambar obeng. Bisa kalian otak-atik. Amplitude. Tadi amplitude berapa? Bukan 220 ya. Yang gue salah sebelumnya. Tapi yang 311,1. Ini gue bakal pakai 311 aja. Kenapa 311? Karena yang 220 itu VRMS. Kita butuhnya amplitude. Terus frekuensinya 50 Hz. Karena PLN itu 50 Hz. Kalau yang luar negeri kayak USA itu 60. Ini PLN kita masukin ke transformer. Yang tugasnya adalah nurunin tegangan. Ini kalau misalnya contoh ya, ini contoh. Ini gue bakal kasih ginian. Kalau misalnya gue bikin transformernya yang lilitan primernya jadi 2, berarti kan nanti bakal kebagi setengah kan. Ini kita bisa lihat aja nih. Contoh di noda, ini kita nodain. Nah tuh, kira-kira gitu ya. Yang hijau input, yang ungu output ya. Kebagi 2, tergantung dari lilitan transformernya ya. Buat cara ngelihat grafik tadi gimana? Caranya gini, kalau kalian mau start simulasi, ini kan udah kelar nih misalnya. Di kiri bawah tuh ada tulisan tag. Kalian pencet.
Terus di part yang mau kalian lihat nih ininya sinyalnya, kalian pencet gambar mata. Tuh. Ide gitu ya. Oke, gitu, ide gitu, simple. Sekarang gua hapus dulu. Sekarang kita akan buat si rectifier ya. Oke, buat rectifier kalian siapin dioda kayak gini dulu. 4 dioda yang konfigurasi gini. Terus di output dari induktor ya, kalian pasang gini. Sebentar, ini harus dibantuin dikit. Salah, sebelum pasang ini kalian hubungin ini dulu. Salah. Ya, ujung-ujung kalian hubungin. Lalu, jangan lupa siapin ground. Salah, siapin ground. Groundnya itu dipasang di mana? Dipasang di ini nih. Nah, di yang tengah ini pokoknya itu harus jadi ground kalian ya, karena itu posisi tengah dari load di atas dan di bawah. Baru kalian pasang kayak gini. Udah. Setelah itu pasang kapasitor yang gunanya buat ngefilter. Buat ngesmutin. Kalian pasang ujungnya di situ, terus ini taruh di ground. Nah, kalian hubungin ke ground itu, hubungin ke ground. Jadi deh, ini udah jadi bridge type rectifier kalian. Ini ntar tinggal dikasih load, udah langsung jadi bridge rectifier. Kalau misalnya mau lihat boleh. Ini langsung nih. Set. Jadi kan full wave rectifier sesuai yang di praktikum. Yang intinya sinyalnya di bawah dibalik jadi ke atas kan. Nah, ide gitu ya. Ide gitu, ini kita hapus dulu. Ini sih terlalu ke kiri ya, nggak apa-apa deh. Lalu setelah itu kita butuh rangkaian regulator kan. Pertama cari transistor dulu. Tadi gue transistornya maunya gimana? Gue maunya itu yang arusnya tuh ini nih. Bukan arus, yang betanya tuh 200 ya. Nah, gue ubah jadi 200. Tuh, udah jadi 200 ya betanya ya. Kan ini kan contoh gue. Terus setelah itu cari zener. Ini ada zener nih, lambangnya kayak gini. Kalian balik zenernya. Karena kan harus reverse bias ya kalau zener. Oke. Gua set zenernya 19 sesuai yang gua mau. Kan gua tadi udah hitung ya, harus 19. Terus tadi resistor udah gue hitung, gue udah siapin harus 500. Itu suka-suka kalian ya. Yang penting jangan kebakar aja. Ini taruh di sini. Saran gue, kalian siapin ampere meter buat nanti ngitung-ngitung, tinggal gampang jadi. Siapin ampere meter aja. Nah, kan nanti kalian mau ngitung arus kolektor sama arus basis kan. Siapin aja ampere meter. Nah, gini. Ini sebenarnya udah jadi power supply. Ini jadi outputnya. Cuman kan nanti kan outputnya kan ada ini ya, ripple gitu. Kalian harus kasih kapasitor. Sebelum itu, kalau misalnya kalian udah lumayan jauh bikin rangkaiannya, kalian bisa save. Cara save-nya gimana? Itu di bawah tuh ada kayak gambar folder, kalian pencet save. Oh, jangan lupa kasih title. Save. Dah. Ini di transistor kasih kapasitor buat ngesputin output. Jadi deh. Ini udah jadi sebenarnya nih si buat apa sih namanya? Power supply kita. Nah, cuman tadi kan masih ada beberapa hal yang belum yang belum dibenerin. Ini kalau misalnya kita lihat, tadi itu yang baru kita cari itu cuma baru zener, resistor sama si betanya transistor kan. Oh, ini outputnya aman. Coba nih misal kita jalanin dulu prototipe ya. Kita jalanin. Di sini harusnya sih 18. Oh, ternyata 23 ya. Belum berarti. Ini 23 di sini, terus di sini. Ini berapa? 19, oke. Kenapa masih 23? Karena transformernya belum diatur. Nah, sekarang kemarin kita ngatur urusan transformer. Tadi kita udah tahu ya, bridge wave full rectifier gimana. Nah, cara ngatur transformernya gimana? Cara ngatur transformernya, ingat, rumus step down transformer itu apa? Yang buat nurunin tegangan, rumusnya adalah tegangan primer itu adalah lilitan primer dibagi lilitan sekunder dikali tegangan sekunder. Tegangan primer itu siapa? Tegangan yang ada di sini nih. Yang 311. Sama dengan NP per NS dikali VS. VS ini sebenarnya tegangan di sini nih. Yang output dari sini. Nah, kita harus nentuin berdasarkan output rectifier. Kita mau outputnya berapa? Kita maunya gini. Berdasarkan pengalaman gua,
Kalau misalnya tegangan yang di sini adalah 19, ini mungkin gue hapus dulu sementara biar nggak bingung. Kan tegangan di sini kan 19 volt ya. Di sini tuh 19 volt. Berapakah di sini tegangan yang harus gue set? Kalau gue secara pribadi, gue bakal ngasih tegangan di sini tuh sekitar nah, bedanya 10. Jadi gini, beda tegangan di sini tuh 10 volt. Atau kira-kira 29 lah berarti. Di sini 29. Sekarang mari kita cek apakah nanti bakal bentrok sama resistor 500 kita. Ini kan resistor 500 ya. Coba kita cek bentrok ya. 10 dibagi 500 itu berarti bakal sekitar harusnya sama dengan berapa tuh? 0,5 ya berarti. X dikali 10 pangkat min 3. Oh 20 mili, nggak perlu berarti ya. Berarti mungkin kita kurangin sedikit. Soalnya kan kita mau X-nya itu 15 kan, kalau nggak salah. Kita resistornya kali ya, kita kurangin ya. Kita kurangin resistornya aja kayaknya. Ini kan 15. Kita kurangin resistornya aja kali ya. Oh 666. Berarti kita ganti aja. Resistornya nilainya jadi 666. Ini. Jadi maksudnya gimana sih maksudnya? Mungkin kalian masih bingung. Jadi gini. Kan ini resistor ya. Tadi gue mau beda tegangannya itu kayaknya jangan 10 deh, biar bulat aja sekalian. Ini jangan 29. Ini 30 aja. Jadi beda tegangannya 30 dikurang 19 itu 11 volt. Jadi idenya gini, kalau misalnya di sini bedanya 11 volt, terus ini ada R, kan tadi gue mau maksimumnya 15. Berarti gue maunya 11 per R itu 15 mili. 11 per R itu 15 mili gue maunya. Jadi gue kira-kira butuh resistor 733. Jadi gue butuh 733 ohm resistor. Kita set dulu dah. 733. Atau ini buat inilah error dikit kita jadiin 750 aja. Oke. 750. Udah jadi 750 resistor. Ini kita ganti aja. 750 ohm. Oke. Kenapa gue harus set tegangan tinggi banget? Karena kita akan mengantisipasi PLN yang turun. Karena nanti gini, kan tadi kan gue bilang gue mau arus gue tuh maksimum keluar 1 ampere kan, biar kayak power supply beneran. Nah ini nih, kalau arus yang di drawnya gede, ini tegangan nih pasti turun drastis. Kenapa? Karena ingat, ini kan di sini nih, ini kan dioda juga. Tadi dioda tuh apa? Kalau arusnya kegedean, dioda itu arus kegedean dia bakal dropnya gede. Jadi ide gitu. Jadi konsiderasi kita adalah gini. Nanti kan si tegangan VS itu kan ada yang di sini kan, adalah yang di sini, VS nih. VS itu nggak langsung ke output, tapi dia bakal lewatin junction dulu, terus ngelewatin satu dioda. Tergantung dari arusnya, dioda ini berarti nanti jadi gede dong, dropnya. Sangat berbahaya kalau misalnya dropnya turunnya jauh. Maka yang gue lakuin apa? Gue harus ngasih ini at least gede lah. Persyaratannya harus gede. Gitu. Biar nggak terlalu dekat sama ini. Nanti turunnya jauh soalnya. Aman? Oke. Setelah aman, berarti kita harusnya tahu dong perbandingan antara ini. Kita kan sudah tahu ya berarti. 311 itu NP per NS. VSC itu berarti 30. Iya benar. VSC berarti itu 30 kan. Bukan 30 juga, karena ini kan seperti yang gue bilang, ini gue bakal antisipasi dioda ini bakal drop 1 volt, gue antisipasi. Berarti kira-kira VS di sini tuh harus 31. Berarti di sini gue antisipasi di sini 31. Maka lilitan primer yang harus gue pakai berarti 311. Lilitan sekunder itu 31. Nah, ini nih berdasarkan pengalaman gue ya. Kalau gue pakai yang lilitan eksak ini, hasilnya nggak bakal kurang benar-benar 31. Gue kayaknya bakal ngelebihin lilitannya 1. Ini buat jaga-jaga aja. Jadi 31 plus 1. 32. Sekarang mari kita ini ubah lilitannya. Ini buat jaga-jaga doang ya. Kalau kalian nggak mau nggak apa-apa. Jadi lilitan primernya gue ubah jadi 311. Nah, 311. Terus yang sekunder gue ubah jadi tadi 32 ya. Sebenarnya 31, cuman ini buat measurement aja, jaga-jaga. Gue jadiin 32. Setelah ini coba kalau gue run. Ini gue matiin dulu.
Ini gue matiin. Nah ini kelihatan nih, ini 19 volt kan, kelihatan kan? Outputnya 19 karena masih belum ada arus sebenarnya sih. Di sini nilainya berapa kita cek? 30 volt. Lihat puncaknya 30 volt kan? Si max-nya 30,4 tuh. Sesuai yang kita mau kan. Tadi kalau ini gue lilitannya 31, nggak bakal 30. Pasti 29. Makanya gue bilang si sekundernya tambahin 1 lilitan. Setelah itu kalian mungkin bisa sadar, ini tegangannya ini naik turun. Dari 30 ke 20. Ada tulisannya nih, range-nya tuh 11,5. Kan? Dan itu jelek. Kalau ada naik turun gini, ripple namanya. Karena di full wave rectifier itu ada yang namanya tegangan ripple ya. Kalau kalian ini belajar di LX1 di beberapa gitu gue lupa, itu ada tegangan ripple yang itu nunjukin si ininya ripple dari si full wave ya. Jadi kalau misalnya ada full wave kayak gini nih, kayaknya gue langsung ngasih tunjuk gambar aja deh. Di sini ada soalnya. Nah ini nih, yang ini nih. Di soal ini nih ada nih. Jadi ada yang namanya ripple naik turun akibat yang kapasitor tadi deh. Kan ini kan si full wave-nya kan dibikin jadi yang ungu kayak gini kan karena kapasitor ya. Nah, ada ripple kayak gini nih, ripple. Atau naik turunnya si itu, atau gelombang lah, gelombangnya si DC kita. Kan yang benar tuh DC kan harusnya lurus doang. Tapi yang nyatanya ada gelombang-gelombang. Nah, yang bagus itu gelombangnya kecil. Kalau berdasarkan soal UTS, yang bagus itu kayaknya ya, ini berdasarkan soal UTS ya, di sini ada nih tulisannya, kapasitor C1 digunakan untuk meratakan tegangan yang keluar dari diode 1 dan diode 2 dengan ripple maksimum 2 volt. Kayaknya emang yang bagus 2 volt, tapi kali ini gue nggak bakal 2 volt, gue bakal set sendiri maksimum 1. Ini berdasarkan gue ya. Kalau kalian nanti kan prestasi beda-beda, itu terserah mau pasang ripple berapa. Nah, buat perhitungan ripple-nya harus ngasih set kapasitornya gimana? Itu ada rumusnya. Ripple itu adalah arus keluaran si rectifier dibagi frekuensi dikali kapasitor. Kapasitor yang mana? Kapasitor yang ini. Nah, ini kapasitor ini yang ngatur si ripple. Nah, terus frekuensinya itu berapa? Apakah frekuensinya berarti 50 Hz? Bukan. Jadi gini. Kan PLN-nya kan 50 Hz ya. Cuman frekuensi di sini itu adalah 2 kali dari PLN. Jadi sebenarnya rumus aslinya itu adalah V ripple itu adalah I rec. Frekuensinya itu karena yang di sini udah full wave itu dianggap kayak 2 kali lebih banyak gitu loh. Jadi frekuensi itu bukan 1 tapi 2 kali F. Gitu ya. Jadi kalau kasus gua, kan gua mau ripple 1. Di mana sama dengan arus maksimum gua itu 1 ampere dibagi 2 dikali 50 Hz dikali C. Dapat deh nilai C. Cara carinya gimana? Kita cari potensiomètre lagi. 1 sama dengan 1 dikali ini 2 dikali 50 dikali X dikali 10 pangkat min 6. Kenapa 10 pangkat min 6? Karena gue maunya lihat satuan faradnya. Kan mikrofarad kan kalau kapasitor itu. Katanya gue harus butuh 10.000. Berarti gue butuh kapasitornya 10.000 mikrofarad atau 10 milifarad. Berarti kita harus set kapasitor kita segini, 10 milifarad. Langsung aja ya. Ini masih jelek. Sekarang kita ubah. Jadi 10.000 kita naikin. Atau 10 mikrofarad. Oke. Kita play. Ini agak lama naiknya. Kalau agak lama, solusinya gimana? Ini kalian lihat tuh di kiri bawah kan ada tombol pause. Nah, tapi di kanannya tuh ada lambang jam. Itu tuh simulation time. Kalian pencet, bisa dinaikin. Naikin dulu aja. Yang penting dia ngisi cepet. Udah mentok, turunin lagi. Jadi 5. Bisa dilihat. Ripple sekarang jadi berapa? Ada tulisan itu. Range 128 mV. Kecil sekali kan? Yang sebelumnya range 10 volt, pas kita ganti kapasitornya jadi cuma walaupun di teori sih 1 ya, di teori sih 1 volt. Ini jadi 0,1. Kenapa begitu? Karena arusnya kan belum 1 ampere, makanya belum 1 volt. Ini kan kalau gue hitung nih arusnya kan yang gue hitungan tadi gue kan berdasarkan arus 1 ampere kan. Ini arus gue nih masih nano ya. Jadi belum ada. Dan belum ada load. Oke, udah gitu. Setelah itu kapasitor sini gue bakal kasih biar jaga-jaga, gue bikin 100 aja.
Gue bikin 100. Ini cuma buat ini doang ya. Ini buat outputnya biar smooth. Kayaknya sih udah sih ya. Harusnya sih udah, ini udah selesai semua. Nih gue bisa kayak langsung foto aja. Kayak gini. Nah, ini jadi rangkaian baru kita. Ini dia power supply kita dengan output yang di kanan nih. Ini output kita nih. Ini Vout. Nah, sebagai power supply kan biasanya bentukannya gini ya. Ada kayak kotak, angkanya nih misal 18 volt, terus ada plus, ada min ya kan. Minusnya itu apa? Minusnya adalah ini nih. Ini titik minus atau ground. Yang ini Vout itu yang plus. Oke? Minus dan plus. Nah, keluaran yang ada ide begitu. Ceritanya ini belum dikonek ke apa-apa. Lalu gue akan coba kasih resistor. Terus dihubungin ke minus dan plus. Gue akan berusaha supaya di resistor itu bisa ngalir 1 ampere. Dan kita lihat performanya. Berarti kita coba kasih resistor ya. Kita akan kasih resistor di plus dan minus. Plusnya yang mana? Plusnya yang ini. Minusnya yang mana? Minusnya yang ini. Gitu ya. Atau mungkin biar nggak membingungkan gambar, bisa nggak ya gue pasang di sini? Oh, nggak bisa, mentok soalnya. Atau gue giniin aja deh kapsurnya. Nah, gini nih. Nah. Ini adalah load kita nih, yang di rangkaian luar kita, yang di sini nih. Ini rangkaian luar kita nih. Yang di bawah. Yang di sini itu. Oke. Sekarang kita coba ya. Set. Kita lihat dulu. Kalau bisa dikasih 1 kilo ohm, outputnya berapa? 18 ya? Sesuai dugaan kita. Sesuai tujuan kita. Kita berhasil mendapatkan output 18 volt power supply. Tapi ini dengan arus sebesar. Kita lihat, tinggal di note. Arusnya itu 18 mA. Ada loncat-loncat dikit, itu nggak apa-apa sebenarnya. Yang penting kan sebenarnya arus yang di sini, yang penting yang lurus-lurus aja. Ripple-nya juga kecil kok. Ripple-nya cuma lihat tuh 120 doang kan. 100 mikroampere, sangat kecil. Terus harus kita apain? Terus sekarang kita coba turunin resistor. Kan salah idenya kan kalau resistor turun harus naik. Turun resistor. Jadi berapa nih? 180, 170 ya? Iya, 180 mA. Coba kita lihat tegangannya, apakah masih aman tegangannya? Tegangannya masih aman, tapi turun sedikit. Nggak apa-apa. Karena emang power supply gitu, kalau dikasih load tegangan pasti turun. Oke, setelah udah, ini coba kita lihat harus di basisnya aman nggak ya? Harus di basisnya itu kan harusnya tadi mendekati 5 ya? Oke, ini belum. Ini apakah 10? Gue belum lihat soalnya ini. Oke, ini sesuai dugaan kita. Kan tadi kan kita udah set generator 10 mili soalnya kan. Ini udah sesuai dugaan kita ya, 10 mili. Aman sih. Sekarang kita coba turunin lagi. Cara nurunin gini ya. Kan idenya begini kan. Idenya adalah di load di sini nih. Ini gue bakal crop. Nah. Ini gue bakal kasih ide ke kalian. Kan gue ngasih resistor kan di sini kan. Ngasih resistor set biar dia 1 ampere. Gimana caranya? Kan ini kan power supply 18 volt. Ya kan? Berarti gue harus ngasih 18 ohm dong. Biar 18 per 18 1 ampere. Ya, kita coba ganti jadi 18. 18 sekitar sini. Mari kita coba lihat arusnya berapa. Kita dapat itu mendekati 1 ampere di 950 mili. Oke, sip. Mungkin ini kita harus turunin dikit. Biar dia 1, cara gimana biar dia 1? Itu ternyata ada di 16,9. Sekitar 17 inilah. 17 ohm. Oke, berarti sukses ya. Berarti sukses ngeluarin 1 ampere. Pertanyaannya, kalau ngeluarin 1 ampere, berapa output dari power supply-nya? Power supply yang bagus itu, outputnya tuh nggak boleh jauh dari lebih dari 2-3 volt. Jadi maksimum banget tuh 1 volt turunnya. Oke, di sini bisa dilihat tegangan kita ternyata 17 ya. Jadi yang 118 turun 1 karena kita narik arus terbesar kita. Berarti masih aman. Yang penting tuh nggak lebih dari 2 atau 1,5 aja dah. Itu udah gede banget soalnya.
Kali ini kalau gue turunin lagi nih resistor nih, ini kalau gue turunin lagi nih misalnya, salah. Kalau gue turunin lagi, nih di 6 ohm nih, coba ya. Kita lihat arusnya berapa. Harusnya sih nggak nyampe 3 malah, di 1,8 ya. Naik turunnya juga gede. Terus coba kita lihat tegangannya. Nah, lihat tegangannya naik turun di 11 volt. Tandanya power supply kita cuma bisa desain 1 ampere. Emang begitu, karena kan gue secara ini intensional kan gue desain cuma bisa maksimum 1 ampere kan. Emang begitu desain gue. Oke, kayaknya sih udah aman. Ini udah sanggup ngeluarin 1 ampere. Terus udah sanggup ini turunnya nggak terlalu jauh. Ini juga smooth tadi kan, kalau nggak salah. Tadi smooth kan? Iya kok, smooth kok. Nggak ada ripple-ripple. Yang ripple tuh cuma di sini doang, tapi kan itu internal. Oh iya, satu lagi. Kita lihat. Tadi kan seharusnya kan yang di output rectifier 30. Sekarang kita lihat dia berapa. Nah, ini maksud gua. Ketika kita ngasih arusnya yang gede banget, maka tegangan yang di rectifier ini nggak bakal 30. Kebayang nggak? Jadi itu bakal turun. Jadi itulah selanjutnya kita bakal nyari measurement satu lagi. Jadi setelah kita bisa ngeluarin 1 ampere, measurement satu lagi itu yang kita udah hitung sebelumnya. Gimana antisipasi kita kalau semisal semisal ini nih. Tadi mana sih hitungannya? Nah, ini nih. Semisal naik 10% sama turun 10%. 342 sama 280. Coba ya kita cek ya. Kalau misalnya dia 342 itu gimana? Di amplitude pertama 280 dulu. 280. Ini yang minus 10% ya, 280 volt. Terus kita tinggal cek ininya. 17,7 masih sangat aman. Berarti kalau PLN tiba-tiba turun aman ya. Terus kita cek lagi di si ininya. Kalau misalnya 300 berapa tadi? Gue lupa. 342. 342 berarti di sini. Masih aman juga. Oke, berarti ini sangat aman ya. Udah balikin lagi deh 311. Berarti udah ini ya, udah lulus ya. Mau naik 10% kayak mau turun 10% kayak masih aman karena tadi kita udah ini kan. Udah ini naruh si ininya nih. Yang penting tuh di sini nih. Di bagian sini nih. Di bagian sini gue udah antisipasi kan, gue kasih 30 volt di sini nih. Kalau gue terlalu turun, misalnya, kalau gue terlalu turun kayak 22, kan ini sangat dekat dengan tegangan 19 ini kan, bedanya cuma 3 doang, ini sangat berbahaya. Nah, kalau dia turun, dia bakal ngelewatin si 19, malah nanti dia turunnya jauh, begitu. Jangan sampai di bawah regulator. Kalian bisa lihat, yang tadi aja, kalau gue misalnya turunin jadi 280, lihat turunnya sampai berapa nih? Kan di sini harusnya 30 kan. Ini dia sampai di minimalnya 25. Turun 5 volt. Kalau misalnya kalian set 22 dikurang 5 aja, udah ini 17 di bawah zener ya kan. Jangan sampai begitu ya. Jadi kalian ambil jarak aman aja. Kalau kata gue tadi kan bedanya berapa? 10. Itu aja sih dari gue. Ini hampir udah sejam anjir penjelasannya. Jadi buat recap itu apa? Buat recap mungkin gue bakal ini ngambil foto ini dulu. Ini gue kasih 311. Oke, ini gue kasih 311. Di note. Ini di save dulu. Coba kita foto ya. Ini gue bakal ngasih penjelasan terakhir. Oke, jadi langkah-langkahnya apa tadi? Pertama-tama, kalian lihat dulu ini PLN ya. Pertama tuh PLN yang harus kalian kerjain. Yang di sini nih, yang di sini PLN. Itu hitungannya gimana? Hitungannya PLN tuh punya 220 volt sama 50 Hz. Ini VRMS. Maka yang kalian butuhkan amplitude. Maka untuk dapat amplitude, kalian tinggal apply rumus yang ini. Amplitude itu VRMS kali akar 2. Gitu ya. Nah, kalian juga selain itu kalian juga jangan lupa ambil yang kalau yang 10% gimana, kalau yang min 10% gimana. Itu hitung juga amplitude-nya. Itu satu. Dua. Kalian tadi ini set power supply kalian. Set power supply.
Set power supply kalian, kalau gue tadi kan 18 volt ya kan. Selanjutnya 3. Kalau udah tahu power supply, kalian bisa set tegangan Zener. Nah, set VZ. VZ tuh gimana? VZ itu yang aman minimal V power supply ditambah 0,7, ini minimal. Ini tergantung kelompok kalian, terserah ya. Nggak usah sama setiap kelompok. Ini terserah aja. Kalau gue kan nama 1. Gitu ya. Makanya di sini tadi kan gue setnya ini. Karena gue mau 18, gue set di sini 19. Oke, setelah itu kalian set arus maksimum. IC max, arus kolektor maksimum berapa? Kalau gue setnya 1 ampere. Kalau kalian mau set di bawah lagi nggak apa-apa, biar jadi gampang. Itu hitungannya juga nggak susah kok. Nanti kalau udah set arus maksimum, hubungannya kemana? Nanti kalian bisa dapat base. Berdasarkan beta kalian, yang mana beta gua 200, kalian bisa dapat base. Base itu apa? Base itu adalah arus C maksimum yang kalian set dibagi beta. Nanti jadi setelah itu, kan kalian dapat nih arus di basis. Salah. Itu manjar nggak kelihatan lah. Arus di basis sama arus Zener. Arus Zener tadi kalau gua defaultnya ini. Arus Zener itu terserah ya, kalian mau 5 mili, mau 10 mili, mau 20 terserah. Yang penting tuh kayaknya jangan lebih dari 20 aja deh. Kalau gue ambilnya 10, nanti gunanya apa? IB dan IZ ini buat dipakai ngitung arus dari RZ. Yang mana itu adalah I basis tambah I Zener. Yang arus di sini nih. Arus yang di sini nih. Kenapa gue harus ngitung arus di resistor itu? Karena kita harus ngitung daya supaya resistornya nggak kebakar. P resistor, daya resistor itu adalah I kuadrat R. I-nya siapa? I-nya dari sini. Masukin. R-nya siapa? R-nya kalian tentuin sendiri. Kalau gua nyentuinnya sesuai apa? Sesuai yang tadi itu tuh, yang 733 cara hitungnya, udah tahu kan? Kalau gua kan soalnya gini. Gua ngesetnya si ini gua setnya itu gua set output dari rectifier 30, ya kan? Maka buat nyari resistor yang optimal itu ya berarti kan kalau nggak salah tadi ini ya, si V per R-nya kan, ya kan? Kita tinggal ini aja buat nyari resistornya, berarti tinggal V out rectifier dikurang VZ Zener dibagi arus si RZ. Dapat ya nilai R yang optimal. Dibuletin aja ke atas boleh, kayak gue tadi kan gue dapetnya tadi kalau saya 733. Gue buletin 750 biar aman. Gitu ya. Oke, setelah itu kalau udah dapet ini, yang penting yang penting tuh jangan sampai ini nilai I kuadrat R tuh jangan sampai lebih dari 1/4 atau setengah watt, karena itu kebakar, panas resistornya. Kalau gue tadi 0,1 ya. Oke, setelah itu apa? Setelah itu ini set kapasitor. Nanti kan di sini kan ada ripple ya. Nanti bakal ada ripple. Mana tadi gambarnya? Nah ini. Dari si rectifier kan bakal ada ripple. Salah copy. Nah, kan nanti si rectifier bakal punya ripple kan. Nah, buat menghitung ripple-nya, kalau gue tadi sebelum set kapasitor ripple gue 10 volt. Nah, setelah gue hitung ripple itu tadi apa? Arus si rectifier dibagi frekuensi dikali kapasitor. Frekuensinya itu di sini frekuensinya adalah 2 dikali frekuensi PLN. Arus rectifier itu apa? Arus rectifier itu yang ini nih, yang keluar di sini nih. Karena gue maunya maksimum 1 ampere, gue set 1 ampere. Makanya tadi itu gue cara ngitungnya 1 dibagi 2 kali 50 dikali C kan. Nah, V ripple-nya itu set sesuai kalian. Kalau gue setnya itu tadi ripple-nya 1 volt. Ya kan? Makanya kalau gue set 1 volt, tadi gue didapat nilai C-nya 10 milifarad. Yang mana ini gede banget ya BTW. Ini mahal biasanya yang 10 milifarad. Oke, ini buat ripple. Terus yang terakhir yang ini nih, transformer. Berdasarkan lu set yang tadi ini, si rectifier output, kita kan udah set tadi satu lagi terakhir. V rectifier output itu kan gue biar aman 30 kan tadi, biar aman. Biar nggak jauh beda dari si 19, karena angka gue 19. Nanti kan angka kalian kan bukan 19 lain, jangan 30 ya. Kalian sesuaiin angka kalian. Karena gue di sini 19, di sini 30. Nah, karena gue di sini 30, gue langsung hitung transformer gue. Caranya gimana? Ingat rumus transformer?
V primer yang mana di sini adalah dari PLN yang 311,1 sama dengan lilitan dari si primer dibagi lilitan sekunder dikali V sekunder, yang mana V sekunder ini adalah dari sini nih. Nah, yang rectifier output yang kita mau. Ya kalau berdasarkan gue lihat sih ya, kalau kalian misalnya nanti contoh nih ada yang kelompok yang dapatnya yang 9 volt nih, yang 9 volt berarti tinggal tambahin 10 aja kan, 19 gitu. Atau 19 plus 1 jadi 20 gitu kan. Nanti supaya jaga-jaga, nanti kan dapat ya, N primer dapat bla bla bla, N sekunder supaya jaga-jaga nilainya kalian tambah apa? Tambah 1. Kalian bla 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 tambahin 1. Jaga-jaga aja. Kayak gue tadi. Udah deh, setelah itu kan kalian udah jadi semua kan? Kalian udah jadi transformer udah jadi, PLN udah jadi, ini juga udah jadi, ini udah. Ini transistor jangan lupa diedit sesuai beta yang kalian ini ya, yang dikasih Pak Marta. Kalau ini kapasitornya, ini terserah kalian. Ini kalau nggak salah nih, ini harusnya 10 mikro atau 100 mikro tuh udah aman. Karena ini cuma buat supaya DC-nya smooth aja. Oke. Kayaknya itu aja sih dari gua. Mungkin ada gua tambahan satu lagi. Kalian mungkin sadar, gua tuh analisisnya fokusnya di sini sama di sini kan. Karena gua mau kalian ini cari sendiri karena biar beda-beda tiap kelompok. Jadi gini. Buat bagian yang ini si bridge type itu kalian coba cari parameter ini. Karena kan biar benar-benar beda kan. Kalian coba cari untuk bridge type parameter ini buat dianalisis nanti atau buat dihitung. Namanya PIV, peak inverse voltage. Itu apa? Itu idenya gini. Idenya adalah nanti kan si tegangan di sini kan bakal bolak-balik ya. Nanti bakal ketemu diode yang reverse bias. Nah, PIV ini gak boleh kegedean. Kalian hitung berapa PIV kalian. Apakah sudah aman ataukah bakal meledak. Sama satu lagi. Arus diode max. Kan tadi kan kalian tahu kan tadi berdasarkan arusnya nanti si diode bisa turun berapa volt. Nanti kalian juga boleh tuh hitung arus diode maksimum kalian ini berapa. Itu kalian bisa cari di Google atau di YouTube. Banyak kok ini yang ada yang ngajarin hitung parameter ini sama ini berdasarkan full wave rectifier. Oke, ini beneran udah sampai sejam anjir. Sekian dari gua. Terima kasih sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.